Siang hari ini saya berada di lokasi PIK. Nggak sengaja berjumpa dengan Ketua Harian PITI. Nah, apa itu PITI? Yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ya. Alhamdulillah dengan Pak Denny Sanusi. Sehat Pak Denny? Alhamdulillah. PIK lagi rame ya, karena masyarakat banyak yang tidak paham, hanya ikut-ikutan, termasuk ikut demonstrasi, tapi tidak paham apa PSN PIK dan apa itu proyek PIK. Nah, sebelum saya tanya sama Pak Denny Sanusi, saya yakinlah beliau pasti paham nih tentang persoalan yang lagi rame ini. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu, PSN PIK dan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Kalau PSN PIK itu tanahnya Kementerian Kehutanan. Itu PSN PIK, luasnya 1.754 hektar kurang lebih ya. Tapi kalau proyek PIK yang dimulai dari 2010 sampai sekarang, itu adalah proyek pembangunan yang mana tanahnya itu hasil beli kepada warga masyarakat berdasarkan harga NJOP atau harga pasaran dan juga berdasarkan kesepakatan. Kalau tidak sepakat maka tidak perlu untuk dijual. Karena isu yang beredar bahwa PIK difitnah, diisukan melakukan penggusuran, pengancaman, intimidasi, dan perampasan. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Denny. Ya. Pak Denny sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Pak Denny mendengarkan atau melihat, membaca di media, di TikTok, di YouTube, apa yang jenengan ketahui tentang PIK, yang sampean paham betul, yang sampean rasakan dampaknya, positifnya, negatifnya apa? Monggo silakan sampaikan ke kawan-kawan media. Terima kasih Pak Gai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Alhamdulillah saya bisa press list di sini sekaligus membuat satu pernyataan. Memang saat ini yang sedang sangat viral sekali masalah PIK, ya. Dan itu viralnya sudah sampai di tahap-tahap yang sangat mengkhawatirkan. Saya sendiri di sini juga sebagai ormas Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Menghormati ya. Sangat. Tetapi mengkritisi agar supaya menjadi itu ada pertemuan, terus ada penjelasan dari pengembang, bagaimana mereka menjelaskan semua dengan per data, ada data yang konkret dan bisa langsung meninjau lokasi. Iya. Nah, itu yang kita hargai. Betul. Oh, dari PIK itu meminta siapapun yang ingin bertanya itu boleh datang, bahkan difasilitasi. Betul. Termasuk para kiai yang hari ini hadir. Itu juga disuruh melihat langsung fakta di lapangan bagaimana, dan termasuk juga tadi ada yang tegas bahwa pengembang itu sudah melakukan, sudah disetujui masalah AMDAL. Itu salah satu kunci segala sesuatu kegiatan. Kalau sudah ada AMDAL berarti mereka sudah mengikuti aturan Pemda, peraturan yang dari semua yang berbentuk izin. Nah, itu kalau memang dari pernyataan pengembang sudah disetujui AMDAL, nah itu berarti kan pemerintah itu sudah mengkaji, sudah menyetujui. Nah, yang jadi masalah kan tadi, kenapa saya jadi viral sampai MUI itu mengeluarkan untuk menghentikan rekomendasi. Nah, ini yang perlu diluruskan. Nah, itu bagaimana pihak pengembang akan bekerjasama dengan pihak yang koordinasi, dengan juga yang di lokasi ini dengan Banten ya, Tangerang. Dan juga karena ini sampai udah ke pusat, bagaimana diadain pertemuan supaya jangan timbul miss lagi. Jadi harapannya luar biasa, Pak Denny Sanusi sangat bijak ya, walaupun putusan itu menghormati ya. Sangat. Tetapi mengkritisi agar supaya menjadi baik, karena jangan sampai rekomendasi yang tidak paham tentang PSN PIK maupun proyek PIK. Pak Denny Sanusi kenal sama Pak Aguan atau tahu bagaimana Pak Denny? Tahu di TV aja. Oh, tahu. Nah, mungkin selentingan ya. Oh ya, saya tahu beliau. Selentingan, gimana sih sosok beliau? Kan ini lagi di framing Aguan
apa itu istilahnya, merampas tanah rakyat untuk oligarki, kepentingan pribadi dan lain-lain. Gimana menurut Pak Denny sosok Pak Aguan? Ya, saya kenal akrab tidak, tapi saya pernah tahu sepak terjang beliau. Beliau itu dengan Yayasan Buddha Suci ya, itu melakukan suatu kegiatan sosial. Banyak sekali ya, kemanusiaan, sosial, dan salah satu beliau itu pernah membantu pesantren di Parung, mendiang Asgaf. Oh, pesantren di Parung. Namanya Nurul Ilman. Beliau membantu dari TK sampai universitas. Pak Aguan. Dan itu kan lintas agama. Beliau bukan agama Islam. Jadi sosialnya saya kenal itu betul-betul sosialnya sangat tinggi. Lintas agama ya. Nah, banyak sekali hal-hal yang berbau manusia. Yai Said manusia. Kemarin juga cerita bahwa Universitas Nahdlatul Ulama di Parung Bogor itu juga terima kunci. Padahal PIK sama Parung Bogor kan nggak ada korelasinya. Universitasnya itu menghabiskan dana kisaran ya kurang lebih kata Yai Said hampir 35 miliar. Jadi yang disampaikan Pak Denny sangat betul sekali. Oh, itu beda ya? Beda. Yang ini kan pesantren. Pesantren. Ini universitas ya? Ada beda. Di TikTok rame juga. Bahwa Pak Aguan membantu itu. Memang orangnya itu kalau memberi itu kan begini. Saya dapat cerita dari orang yang kenal baik sama Pak Aguan. Pak Aguan itu Gus, walaupun memberi, bagaimana Pak Aguan dalam hal kemanusiaan itu, termasuk beliau waktu COVID membantu Satgas COVID itu, pengadaan terus bencana alam dan lain. Nah, Pak Denny ini mau tanya lagi nih, apa sih manfaatnya setelah jenengan lihat PIK 1, PIK 2 bagi masyarakat ya, umum, bukan hanya keluarga besar Piti, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ini apa terhadap PIK? Benarkah menimbulkan mudorot? Ini menimbulkan mudorot apa maslahat menurut Pak Denny? Iya, jadi kita gini, ada suatu action, suatu action membuat suatu kayak ini sekarang pengembang. Ada satu kegiatan ekonomi, itu pasti kita pun juga seorang bisnismen ya. Segala sesuatu yang dimulai itu pasti insya Allah ada manfaat. Biarpun kita orang bisnis, dengan tanda kutip adalah profit yang kita kejar. Tapi dampak dari sesuatu yang kita berbuat itu sebenarnya sangat luar biasa. Nomor satu, dampak dari masyarakat sekitar. Itu sama aja. Ini kan membangun perumahan. Saya sering itu dulu karena saya udah pensiun membangun mall. Hampir mall di Jakarta tuh pas dari tanah rata sampai naik, saya udah di situ. Oh, sudah mengerjakan itu. Dan di Banten kayak Karawaci. Waduh. Ya, saya ikut itu. Terus yang kan banyak kan mall-mall kan. Iya. Nah, itu pas dibangun suatu mall atau dibangun suatu perumahan, itu efek positif luar biasa. Di mana ada gula, ada semut. Oh. Jadi dari situ aja kita bisa lihat ya, terlepas tuh sekarang yang viral ya, ada gini kan, itu kan bisa diselesaikan. Apakah miss ya atau ada kita bisa selesaikan. Atau ada agenda tertentu orang-orang yang tidak setuju dengan pembangunan itu. Iya, betul. Luar biasa. Ini akhirnya saya jadi tahu ya ternyata Pak Denny banyak membangun. Pak Denny, benarkah perusahaan sebesar PIK ya itu menggusur rakyat, merampas tanah rakyat? Coba jenengan analisa, jenengan renungkan. Mungkinkah sekelas PIK itu menggusur rakyat, mengancam, memaksa, mana tanahmu, kamu tak bayar gini? Mungkinkah di zaman taat hukum ini melakukan seperti itu perusahaan besar? Sebenarnya ini sesuatu yang mustahil ya. Mustahil. Kalau dulu kan ada istilah ganti rugi. Kalau sekarang mungkin istilahnya berganti untung kali. Dan dengan zaman IT yang sekarang, udah nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang barbar begitu. Gitu ya. Sedikit aja pasti viral. Jangankan 1 hektar. 100 meter persegi aja pasti ramai. Pasti ada. Nah, dengan situasi sekarang udah nggak mungkin lagi kita melakukan hal-hal yang tadi melanggar hukum. Yang mungkin dulu kita informasi rada kurang ya. Sekarang itu udah nggak bisa. Apalagi kita di ibu kota ya, Jakarta ya. Jadi kalau hal yang tadi misalnya ada viral hal-hal negatif, saya nggak berpikiran negatif. Mungkin ada miss di sini. Nah, miss itulah yang kita harus ketemu, kita luruskan supaya nanti
hal itu bisa selesai dengan baik. Ya, termasuk statement lah dari Pak Denny Sanusi. Kenapa sih Pak Aguan itu kok membangun masjid rencananya begitu besar di lahan 4,2 hektar? Padahal beliau ini kan seorang non Muslim ya. Iya. Nah, gimana Pak Budi? Iya. Pak Denny. Sosok Bapak Aguan yang saya hormati beliau itu memang beliau kan pimpinan dari suatu ormas Buddha Suci. Buddha Suci. Ya, bagaimana Buddha Suci itu sebenarnya dalam programnya itu program sosial dan kemanusiaan. Yang tadi Ustadz bilang telah memberi beliau begini. Iya. Lintas agama, lintas sunnah. Pokoknya yang penting menolong. Ya. Intinya menolong. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat, kebaikan untuk orang lain tanpa melihat agama dan suku, etnis. Beliau nggak lihat dari sudut itu. Yang beliau lihat faktor kemanusiaan. Nah ini yang selama ini saya lihat dengan Yayasan Buddha Suci, beliau sangat concern sampai sekarang melakukan hal-hal yang bermanfaat. Betul. Saya ingat waktu COVID biasanya kita ada Imlek bersama. Saya pun saya ikut. Jadi waktu COVID bagaimana kami yang biasanya maaf ada sedikit hura-hura Imlek enggak. Oh gitu. Kita kumpulin, kita beliin beras, kita kasih semua nomor itu juga dari salah satunya dari beliau. Biarpun gabungan ya, gabungan. Nah itulah yang beliau lakukan, kemanusiaan dan juga sangat dermawan dan terarah. Dermawan dan terarah. Ya? Betul. Jadi nggak royal gitu, nggak ngawur gitu. Bagaimana ide beliau waktu Imlek kita nggak adain perayaan karena COVID, uangnya itu kita kasih sosial. Iya, luar biasa Pak Denny. Nah, kawan-kawan media, sebagai sok Pak Aguan yang non Muslim tapi punya cita-cita yang sangat tinggi dalam rangka menjaga merawat NKRI.